audiens, ada yang bukan berasal dari medis murni, ini bisa dengan cepat memahami. Kemudian adanya penurunan kesadaran. Ini kita masukkan ke dalam kemungkinan besar dia ini tergabung dalam orang-orang yang high risk. Apa yang kita kerjakan? Tentu ini harus menggunakan level 3. Para sejawat dan pemirsa yang dimuliakan Allah, persoalan level dari APD ini sangat menjadi persoalan di lapangan nanti. Mari kita lihat pada slide-slide berikut bagaimana persoalan ini tidak hanya sekedar memenuhi logistik, tapi disiplin dan tertib urutan memasang dan melepas. Sama pentingnya, memasang dan melepas, saya ulang sekali lagi, memakai dan melepas universal coverage sangat bermakna dalam hal ini. Nah, di sini apa yang menjadi urutan logik dalam hal ini ya? Ini ya pertama adalah prevalensi kasus infeksi COVID dikontaminasi di tempat komunitas setempat. Jadi ini penting. Jadi tidak hanya ada pengetahuan medik saja, yang penting itu adalah kita tahu ini di zona apa sih ini? Kuning, orange. Kita percaya. Nah, ini sini pentingnya. Data yang akurat, data yang jujur tentang daerah atau domestik tempat situsnya itu penting. Kalau itu daerah kuning, barangkali kita tetap dengan kewaspadaan, tapi barangkali level APD mungkin level 1 dengan cadangan level 2. Tetap juga perlu atau tidak perlunya tindakan life saving yang berkaitan dengan kontaminasi aerosol tadi. Itu sudah harus kita pikirkan. Itulah pentingnya komunikasi yang tidak pernah terputus sejak kita dikontak. Siapapun kita itu, dari mulai orang awam. Kalau di luar negeri kan resmi istilahnya orang awam itu adalah paramedik. Kadang-kadang kita misleadingnya paramedik itu adalah perawat, bidan, dan semuanya. Bukan. Paramedik itu sebenarnya adalah orang-orang yang cukup terlatih atau sudah terlatih. Bisa saja satpam, bisa saja hansip, bisa saja pemadam kebakaran, bisa saja polisi lalu lintas, dinas perhubungan, bla 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 dan segala macamnya, itu tergolong paramedik. Paramedik bisa memahami dan bisa mengerjakan. Ini perlu kita beritahu, apalagi dalam kondisi sekarang ini sambil latihan ya, sambil exercise, mohon maaf ya, itu perlu diberi pemahaman. Bagaimana mereka tahu kalau mungkin ada life saving yang berisiko aerosol contaminated. Kemudian, nah ini yang penting, screening, ya kan, screening rutin itu tidak mungkin. Prosedur lengkap untuk screening terkontaminasinya COVID-19 ini tidak mungkin. Tetapi tata laksana awal pasien trauma ya atau emergency untuk pre-hospital, walaupun itu baru bisa dikerjakan di UGD, tapi tata laksana awalnya itu harus benar. Paling kurang kewaspadaan kita bahwa akan ada ancaman airway breathing circulation itu harus tetap menjadi patokan kita. Nah, itu tadi saya katakan, ini saya kutip dari Medical Director Group Trauma Service ya, yang sekarang sedang menjadi anutan, sedang dikerjakan terutama di West Coast, di pantai barat negara-negara bagian di Amerika. Kemudian masalah dalam penggunaan APD. Ya, penggunaan goggle atau face shield itu sebenarnya hampir sama gunanya, karena kalau dilihat secara fisik penggunaan face shield lebih bermakna, tetapi dalam melakukan tindak medik, tindak resusitasi, ini kadang-kadang menjadi penghalang. Jadi secara umum saya mengatakan goggle, kacamata lebar yang menutup rapat kedua rongga mata, itu hampir sama saja dengan face shield. Ya, itu jangan lupa, itu mungkin hal-hal kecil ya, berembun bisa mempengaruhi pandangan. Jadi ini sudah hanskun 2 lapis atau lebih. Kita bisa kadang-kadang menggunakan itu paling kurang biasanya kalau udah level 3 itu 2 lapis. Ini persoalan, ingat loh, kita pre-hospital,
Persoalannya apa? Sensitivity jari-jari kita untuk menentukan ada pulsasi apa tidak, ada emfisema subkutan apa tidak, ada krepitasi tulang apa tidak, ini terganggu. Ini harus diantisipasi. Bukan berarti, kalau gitu nggak usah aja pakai handskun 2 lapis, bukan itu. Kemudian penggunaan hazmat, mari kita pakai istilah hazmat suit itu ya. Ini juga harus diantisipasi, ini mengganggu keterbatasan pergerakan. Ya, misalnya untuk intubasi, apalagi kalau kayak kita yang tidak menjadi pekerjaan sehari-hari intubasinya. Kemudian kalau di ATLS kan sekarang ada disebut finger thoracotomy, itu untuk melakukan dekompresi. Nah, jadi ini harus diantisipasi walaupun kita sudah mempersiapkannya. Kemudian, nah ini sebenarnya di pre-hospital itu ada pembolehan menggunakan EBOC ini, yaitu endovascular balloon occlusion catheter. Ini juga terganggu. Ya, nanti semua orang-orang medis ngerti apa ini. Ini bisa kita kerjakan, bukan hal canggih nih. Misalnya terjadi ruptur karotis atau ini di situ makanya. Tapi barangkali bukan dalam chapter ini kita itu. Kemudian kehilangan cairan elektrolit, ya kan? Bukankah di pre-hospital kita menilai bagaimana menentukannya? Salah satu diantaranya bagaimana keadaan di kulit dingin, berkeringat, diaforetik dan sebagainya. Nah, ini juga menimbulkan masalah yang bisa berisiko medical error. Tapi para pemirsa, para pemerhati yang dimuliakan Allah, se-error apapun yang terjadi, tapi harus ada tindakan. Itu yang penting. Karena saking berhati-hatinya tidak melakukan tindakan, dosanya lebih berat menurut saya. Nah, ini pada penggalan ini jangan kita lupa bahwa mesti ada keseimbangan. Mesti ada keseimbangan antara keamanan kita sendiri dengan mulianya dan pentingnya tindakan life saving, baik pre-hospital maupun di triase di awal-awal pasien datang di rumah sakit. Nah, ini strategi, yaitu itu yang tadi saya katakan, evaluasi yang terus-menerus tidak boleh terhenti. Itu prinsip. Kondisi apapun tidak boleh terhenti. Kuncinya di situ. Ya, tidak boleh terhenti. Tertunda barangkali itu yang paling boleh masih ada pemaaf, tapi pemaafnya udah sangat besar itu. Tertunda karena kekurangan fasilitas, tertunda, tapi juga punya batas. Tapi yang jelas prinsipnya itu tidak boleh terhenti. Kemudian penggunaan APD untuk proteksi terhadap droplet dalam penanganan semua pasien itu harus. Kita juga harus mempersiapkan pasien itu sendiri juga harus sekurang-kurangnya diberi face mask, face mask. Artinya tidak hanya kita yang terlindung. Kemudian jika pasien memiliki gejala infeksi saluran bagian atas, pemasangan masker atau face mask tadi pada pasien ini harus masker medis pada pasien. Jadi berarti logistik yang kita bawa ke daerah penanganan di pre-hospital itu juga harus menyediakan cadangan masker medis. Ya, kalau nggak punya N95 ya sudah masker bedah. Kemudian, nah ini tanyakan anamnesia tambahan tentang demam dan seterusnya, kita sudah biasa melakukan dalam screening. Kemudian minimalisasi. Nah ini saya lupa nomor 5 ini harusnya saya bold. Minimalisasi jumlah personil penolong. Biasanya apabila disasters atau terjadi eksiden di jalanan atau terjadi sesuatu, kita harus datang untuk pre-hospital, kerumunan itu sudah menjadi suatu hal yang biasa. Salah satu bentuk menunjukkan empati. Malah kemudian dia bersimpati ikut menolong. Nah, ini di sini pentingnya
ketegaran, walaupun harus ketegaran dan ketegasan minimalisasi jumlah orang ini walaupun dilakukan secara bijak, tapi itu menjadi keharusan. Kemudian standarisasi kebijakan dan prosedur untuk manajemen airway terhadap pasien yang berpotensi, kita masuk yang lebih dalam, berpotensi terinfeksi COVID, memerlukan intubasi emergensi. Nah ini dia. Ini karena gini, Anda mungkin saja terpaksa melakukan hal itu di lapangan. Nanti kita lihat bagaimana kita mengelaborasi berikutnya. Dan ini saya sengaja mencantumkan referensi saya karena ini sedang dijalankan oleh mereka-mereka ini di Committee on Trauma dari American College of Surgeons dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kemudian resusitasi. Anjuran menggunakan video laryngoskopi saat itu. Ini paling ideal. Dengan laryngoskop video, kita nggak perlu lagi melihat-lihat, mengintip apa ovulanya di mana, pita suaranya kelihatan apa tidak, bla bla bla. Dengan laryngoskop akan terlihat. Ini mengantisipasi. Tapi kalau ini tidak punya bagaimana? Ingat tadi saya mengingatkan bahwa resusitasi airway breathing recirculation harus tetap berjalan. Ada caranya. Tapi yang idealnya ini. Mudah-mudahan ada yang sudah mulai punya, ya. Kemudian manuver suction penanganan airway harus dilakukan sangat berhati-hati. Karena begini, suction ini bisa dikerjakan di lapangan, tetapi suction yang apalagi ujungnya itu lubang-lubang suctionnya banyak, di ujung itulah terjadi turbulensi udara yang begitu cepat dengan cairan, terjadinya droplet dan aerosol. Ini kadang-kadang kita lupa nih. Kalau di OK kita udah antisipasi benar, ya. Kemudian perhatian khusus pada tindakan needle dekompresi. Semua sebagian besar para pemerhati sudah tahu apa itu needle dekompresi. Ini adalah tindakan emergency yang harus segera dikerjakan apabila terjadi tension pneumotorak. Misalnya pada traffic accident atau kecelakaan di rumah tangga yang trauma tajam. Ini tindakan dekompresi ini menurut kolega-kolega yang di Komisi Trauma di American College of Surgeons itu tekanan udara yang keluar waktu melakukan needle dekompresi itu luar biasa tingginya. Udara itu berasal dari pleura, juga itu berasal dari parenkim paru ke pleura, lalu dia keluar menyembur, itu jelas-jelas. Kadang-kadang malah berbentuk droplet juga, tapi yang terbanyak itu aerosol. Ini perlu diantisipasi. Jangan hanya melihat needle-nya itu, diameternya itu tidak sampai 1 mm, tapi semburannya itu kuat. Itu saya lanjutkan. Ini sedikit mohon izin moderator dan mohon izin sejawat saya yang domain profesinya itu adalah tentang kardiovaskuler. Ini kita mungkin saja atau tidak mungkin tidak kita menghadapi keadaan-keadaan di mana terjadi gangguan jantung, ya, cardiac arrest. Di sini saya singgung sedikit, kembali ditekankan, ya, bahwa bagaimanapun juga keamanan dinilai dulu. Gunakan, kita masih menyangkut APD, gunakan APD sesuai dengan level. Tentu paling kurang level 2. Nah, lalu tadi terbatas penolongnya. Dan penolong ini, terus terang saja, kalau kita ada bertiga misalnya di situ, itu nggak usah sungkan, yang paling atau yang dipandang paling bisa, dia dikasih. Nggak ada cerita ewu pakai ewu, karena yang paling bisa ini adalah senior atau guru kebetulan ada di situ misalnya, nggak berani menyuruh, nggak ada cerita seperti itu, ya kan? Nah, kalau terjadi respons yang tidak adekuat atau responnya ada di sini alurnya, mungkin dalam hal ini sudah ada di negeri ini, terutama mungkin di bandara atau di stasiun-stasiun kereta api besar atau di stasiun antar kota mungkin sudah ada. Kalau di bandara ada apa yang disebut
automatic external defibrillator. Jadi kayak DC shock yang otomatis, ya, ini sangat membantu. Tidak membutuhkan lagi penilaian ini kapan berapa joule mau dikasih bla 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 bla, dia akan otomatis ditempelkan. Nah, ini sangat menolong. Tinggal nanti kalau ini tidak ada, ya udah kita mengikuti prosedur yang seharusnya. Baggingnya bagaimana, berapa kali kompresi, kemudian berapa kali ditiupkan udara dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya menyinggung ini untuk mencapai yang terakhir di bawah ini. Kalau ada misalnya pernapasannya normal, pulsnya normal, sudah, ini bisa menunggu. Tetapi kalau tidak normal, masa kita biarkan, wah ini bukan bidang saya, tidak mungkin kan. Nah, disinilah perlu hal-hal yang untuk melakukan CPR, ya kan, cardiopulmonary resuscitation. Nah, di sini timbul lagi masalah kontak. Kalau dia suspek, karena pasiennya bagaimanapun juga kita anggap sebagai suspek gitu, ya kan. Di sini yang paling jembatannya itu adalah kita tentu pre-hospital membawa ambu bag. Nah, di sini kita menggunakan itu ambu bag dengan face mask yang ketat, ya kan, tight seal itu tadi, kemudian dilakukan tindakan seterusnya. Saya singgung sedikit saja, saya teruskan. Hampir berakhir ini. Nah, di sini alurnya seperti ini. Mungkin ini nanti barangkali panitia akan bagikan sampai nanti kita menilai ini gimana ya. Ini pantas tidak mendapat bantuan shock untuk shock defibrilisasi ini tadi, ya. Nah, di sini dianjurkan berikanlah shock itu dengan CPR yang sesegera mungkin, kira-kira 2 menit saja dan seterusnya. Selama AED ini bisa dikerjakan. Saya lanjutkan. Nah, barangkali karena kalau menurut panitia masyarakat awam yang saya sebut tadi ada masalah, kalau yang terlatih yang disebut paramedik ada, ya, dalam bagaimana mereka diharapkan seperti apa? Begini, kalau pasien itu dewasa, penolong awam itu harus setidaknya sekurang-kurangnya kompresi jantung dengan tangan saja. Kalau dewasa, cukup dengan tangan saja. Jadi, walaupun Anda nggak punya apa-apa, naluri Anda barangkali ingin melakukan resusitasi paru, itu tidak termasuk dalam yang dianjurkan. Tadi juga pada slide sebelumnya sudah tentang bersamaan dengan penggunaan automatic external defibrillator itu sudah saya terangkan juga. Namun pasien anak-anak, penolong awam, ini tentang orang awam ya, harus melakukan kompresi dada, mempertimbangkan ventilasi mulut ke mulut. Nah, khasnya pada anak-anak, karena anak-anak ini bukan miniatur orang dewasa. Anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa, punya fisiologi yang unik tersendiri. Jadi kemungkinan henti nafas itu lebih tinggi daripada orang dewasa. Jadi perlu dipertimbangkan mouth to mouth breathing respiratory. Bagaimana caranya? Nah, mungkin slide berikut bisa ditekan, ya. Namun jika mau dan mampu memberikan ventilasi, kalimatnya seperti itu. Ini saya salin bulat-bulat. Jika mau dan mampu memberikan ventilasi, gunakan masker medis atau kain penutup mulut dan hidung. Jadi dua-duanya, mulut dan hidung tutup. Dan itu terhadap pasien dan terhadap penolong. Jadi dua-duanya memakai atau menggunakan perlindungan berlapis terhadap hidung dan mulut masing-masing untuk mengurangi resiko penularan. Ini yang saya katakan tadi, ini salah satu solusi. Pada anak,
mouth to mouth breathing respiratory kudu, nah itulah istilahnya must be ya, mesti dikerjakan karena anak itu resikonya untuk terjadi gagal nafas walaupun kardio kompresinya sudah dilakukan bisa saja itu lebih besar, memang bukan bisa saja tapi memang lebih besar daripada dewasa. Nah, karena saya diminta juga oleh panitia tentang MEDET, jadi Medical Evacuation and Transportation itu, saya setelah mencari referensi, saya cenderung menggunakan apa yang dikerjakan oleh Pan American Health Organization. Ini kan kita semua tahu, kita bahasa simpelnya aja ya, PAHO ini, Pan American Health Organization ini adalah bagian integral ini kalau kita bilang dari WHO. Dia menerapkan hampir seluruhnya standar WHO. Itu mereka sampai hari ini yang mereka kerjakan. Jadi menurut mereka itu adalah ventilasi ambulans dan minimalisasi paparan. Pokoknya ini dulu. Jadi dia tidak bercerita tentang bagaimana kondisi pasien yang ditransport atau yang dievakuasi. Karena apa? Sesuai dengan runutan presentasi kita ini, itu kan sudah bagaimanapun pasien itu sudah mendekati stabil. Jadi yang jadi persoalan itu dalam medical evakuasi dan transport itu adalah bagaimana sarana ambulans dan keadaan drivernya dan alat-alatnya dan segala macam itu untuk meminimalisasi paparan. Mohon ini menjadi perhatian kita. Saya tidak mengatakan ini terabaikan, tidak. Tapi insidentil saya melihat sendiri. Di mana saya kasihan sama guide yang mendampingi driver ambulans. Mereka hampir-hampir ada yang hampir-hampir tidak terlindung. Mungkin karena etosnya ingin menolong barangkali ya. Jadi memaksimalkan volume pertukaran udara. Ini kadang-kadang, mohon maaf, saya tidak banyak melihat. Mungkin kawan-kawan banyak melihat. Saya tidak banyak melihat bahwa jendela ambulans itu terbuka. Di suatu traffic jam, saya sengaja bertanya, mengulurkan kepala kemudian saya kenal itu ambulans. Biasa, kami saling mengenal kalau di Depok itu. Jendela kenapa nggak dibuka, Mas? Saya bilang. Jawabannya cepat. Kasihan, Dok. Orang-orang yang berselisih jalan dengan saya tertular. Nah, itu kan bagus pemikirannya, tetapi tidak bagus buat dia. Jendela harus terbuka. Boleh kita nanti mendiskusikannya. Jendela harus terbuka. Perkara itu akan menyebarkan droplet atau aerosol kepada yang lain. Inilah gunanya edukasi publik. Bukankah yang lain juga sudah memakai masker? Bukankah yang lain juga kendaraannya itu dia memakai, kalau motor dia memakai helm yang full face protection dan seterusnya. Kemudian bagaimana setting AC? Saya masih punya mobil tua, AC-nya juga tua. Di situ ada aturan kok, apalagi mobil yang bagus-bagus sekarang itu. Ada aturan, jadi nyalakanlah AC di ruang supir, tetapi kan ada pengaturan udara. Ada yang sirkuler, itu tandanya panah berbelok itu. Ada yang panah melengkung saja, udara dari luar. Masukkan udara dari luar. Terserah, kita tidak merasa nyaman karena masuk udara dari mesin. Itu yang harusnya, itu yang dibilang, yang dimaksud not recirculating. Jangan. Recirculating nyaman, tetapi recirculating itu mengantarkan kita mendekati berkibarnya bendera kuning. Kemudian supir harus menggunakan masker medis, jelas. Apalagi sekarang disuruh 2 lapis. Malah saya mengatakan supir itu harus menggunakan balaklava itu. Seperti bergo atau seperti hijabnya ibu-ibu muslimah, tertutup dari mulai kening, belakang kuping sampai ke batas 4 jari di bawah bahu. Jadi seperti topi
tutup kepalanya tentara Jepang zaman dulu. Kalau dia nggak mau memakai keseluruhan, memakai itu adalah salah satu cara. Kemudian tidak boleh ada pendamping pasien kecuali pasien pediatrik. Saya ingin menambahkan bukan hanya pediatrik, tapi pada pasien orang tua yang benar-benar perlu pendamping. Tidak boleh. Ini sering kita langgar. Itulah karena kita bersimpati dan berempati yang tinggi. Ini kalau di negeri luar itu mutlak. Dia percaya penuh kepada driver. Dia percaya penuh karena driver itu paling kurang juga ada seorang paramedik. Kemudian memisahkan kompartemen antara supir dan pasien. Saya ingin berlama-lama di sini. Ini harus terpisah kompartemen supir dan pasien. Ya, ambulan yang tidak memiliki kompartemen terpisah harus menciptakan tekanan negatif pada area pasien dengan membuka ventilasi, mengaktifkan kipas exhaustor semaksimal mungkin. Ya, ini ada pendukungnya ini, pendukung data sebenarnya, tapi saya nggak akan tampilkan di sini menghabiskan waktu. Tapi ini memang bukan hanya berdasarkan evidence base, tapi logika kita saja sudah mengatakan demikian. Dimohon ini kawan-kawan di bagian evakuasi dan transport mengacuhkan ini. Kemudian, nah ini ada lagi hal-hal yang sering terlalai kita para sejawat yang dimuliakan Allah. Ini kita fokus untuk mengejar waktu, fokus untuk mengantarkan pasien ini cepat sampai ke tempat tindak lanjutnya, apakah di triase UGD dan seterusnya. Yaitu apa? Komunikasi dengan rumah sakit sangat esensial. Ini sering terputus. Sekali lagi, saya suka nongkrong tuh kalau di di tempat parkir, saya tanya sebelumnya, mana handy Tokyo, senyum dia. Kalau yang ada, ini tadi nyala nggak sepanjang jalan. Ada yang bilang lupa, ada yang nyala, tapi di kontak-kontak nggak dijawab. Komunikasi dengan rumah sakit sangat penting. Sangat penting. Justru pentingnya itu justru di saat mobil evakuasi sudah jalan. Hal-hal begini, kalau kita disiplin, nggak ada biayanya ini, nggak perlu menambah alat nih. Disiplin dan pengingatan terus-menerus. Dan contoh, ya kan, role model. Kemudian, lokasi spesifik harus dikonfirmasi kepada fasilitas rujukan, termasuk lokasi transfer pasien. Nah ini, lokasi kita harus tahu. Kalau di rumah sakit kami, UGD itu ada yang disebut UGD 1, ada UGD 2. Dia itu kalau jelas dia mengalami trauma atau apapun, dia itu adalah pasien yang patut diduga saja terkontaminasi dengan virus COVID-19 ini, dia ke UGD 2 dan komunikasi udah otomatis. Dia bisa otomatis melewatkan situ. Itu satu tempat yang spesifik dan mereka udah standby di sana. Kemudian fasilitas rujukan untuk lokasi transfer ini. Jadi memang benar-benar seperti di film-film emergency room yang pernah kita tonton 15-17 tahun yang lalu, kan ada ER, film ER. Itu memang benar-benar begitu ada dia dapat informasi, itu sudah menunggu di sana. Berangkar siap, oksigen portable siap, bla 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 dan seterusnya. Kita sudah tahu itu. Jelas lokasi spesifiknya. Di mana dia? Ini bukan persoalan, misalnya rumah sakit kami tidak secanggih itu. Enggak, ini bukan perkara canggih dan tidak canggih. Ini persoalan bagaimana memanage pengaturan manajemen dan disiplin kita. Bagaimana satpam kita ini bisa paham dan dia akan mengarahkan seperti itu. Nah, ini satu lagi yang harusnya saya bold, yaitu lokasi dekontaminasi ambulans. Ingat loh ya, dekontaminasi ambulans serta lokasi pelepasan penggantian APD. Saya mau tanya, Putro, anakku, Putro, Anda sudah pernah lihat belum ada tersedia khusus lokasi dekontaminasi ambulans? Ada beberapa, tapi nggak dijawab, Pak Putro. Sebagian besar nggak. Ternyata anakku ini jujur dia. Benar, kalau gitu kita segera bikin. Tidak memerlukan hal yang istimewa.
Belum lagi apa yang kita kenal anterum kalau kita mau operasi toh. Di sini lokasi pelepasan pakaian. Di sinilah persoalannya tadi di awal-awal presentasi saya bilang prosedur pemasangan memakai APD mungkin benar. Prosedur membuka, makanya tahun lalu itu viral di mana-mana bagaimana cara membuka, urut-urutan cara membuka. Pelatihannya juga getol diviralkan di WA group. Kadang-kadang kita abai. Ini sangat berpengaruh. Di 2 rumah sakit yang saya pantau, itu jujur salah, mudah-mudahan sivitas rumah sakitnya, kalau nggak akan direkturnya mendengar. Salah satu klaster rumah sakit itu bermula dari di tempat-tempat ini. Spesifiknya di OK. Dan seterusnya. Ini tolong ini menjadi persoalan. Ini nggak perlu biaya, nggak perlu dana. Dana tambahan maksud saya. Dana tambahan tidak perlu. Disiplin kita dan percontohan kita. Ya, saya teruskan. Ini tinggal sedikit lagi. Penanganan pasien saat transport. Nah, ini dia. Tadi sudah saya singgung sedikit. Ini saya kerucutkan lagi. Kontak minimal dan permisif. Permisif ini bisa dikatakan mesti tega hati. Salah satu contohnya itu nggak ada pendamping. Kontak itu benar-benar harus minimal. Setelah kita terlindung, harus minimal kontaknya. Tunda pemeriksaan tanda vital jika pasien tampak stabil. Ini jelas-jelas bukan. Nggak perlu periksa tanda vital. Kalau jelas stabil. Itu gunanya pre-hospital. Kalau dinyatakan stabil atau ada ancaman kegawatan misalnya di breathing, udah perhatiannya ke situ. Lain-lainnya jangan diurus. Ya, itu penting. Misalnya pasien tidak terlihat stres pernapasannya, tidak ada respiratory distress atau shock. Kemudian sehingganya juga diperhitungkan waktu transport tidak terlalu lama. Nah, ini sedikit maksud waktu transport tidak terlalu lama itu, waktu itu kan tidak diperpendek. One driver ingin memperpendek waktu, udah jelas-jelas waktu itu tidak bisa dipercaya, mencatat udah tiga insiden traffic accident gara-gara dengan alasan perlu bawa pasien, yang satu diantaranya nggak bawa apa-apa, ternyata ambulansnya ngebut, nggak ada gunanya. Kalau pasien itu stabil, relatif stabil, ya sudah, orang akan kasih jalan kok. Jadi itu disiplin. Gunakan masker medis pada pasien jika kemungkinan. Kalau saya malah mengatakan, kalau dia terduga atau pantas diduga suspek, dia harus kita kasih masker medis. Kemudian penanganan yang bersifat life saving tetap harus, nah itu tadi, tetap harus dilakukan, nggak ada cerita, apapun yang ditempuh. Kemudian barang-barang pasien dimasukkan ke dalam satu tas, tertutup rapat, dan diberi label. Ini kadang-kadang kita abai. Kita selamatkan barang-barangnya, iya, tapi tidak tertutup. Siapa bilang barang-barang itu tidak akan menyebabkan kontaminasi secara formalin tadi. Kemudian perlengkapan medis yang dibutuhkan harus dikeluarkan. Nah, ini terutama kepada kawan-kawan yang mengurus transportasi dan segala alatnya. Perlengkapan medis yang dibutuhkan harus dikeluarkan dari kompartemen. Jadi dari laci ambulans itu begitu pasien mau dimasukkan, belum dimasukkan itu pasien ke dalam ambulans, alat-alat itu yang kita pakai itu keluarkan dari laci untuk menghindari kontaminasi terhadap isi kompartemen. Di rumah kita saja kita malas tuh membongkar laci. Ada kecoa di situ yang kita bersih-bersihkan hanya di luar laci kan. Luar laci kaca hias mengkilat, dalam laci kecoa banyak. Inilah dia yang dimaksud. Mohon maaf bercanda sedikit ya, Putro. Ini dekontaminasi ambulans. Ini udah hampir terakhir. Coronavirus ini kan kita tahu ini hanya pengulangan saja. Kita menyerangnya dalam masalah perlindungan untuk kita, dalam masalah dekontaminasi. Kita hanya mengandalkan karena Allah mengasih dia lipid envelope, ada struktur lemak di badannya yang melindungi badannya itu. Ini yang kita gunakan untuk menghajar dia melalui desinfektan. Oke? Kita bisa menggunakan banyak hal. Klorin base ya, itu biasanya di OK untuk menanam alat. Malah kadang-kadang
di poliklinik itu sering dipakai untuk merendam, dianggap itu bisa mensterilkan alat, direndam di sana, dibilas sedikit, pakai. Tapi penggunaan itu isinya adalah kalsium hipoklorit. Ada, bisa dijual, bisa dibeli di apotek, ada dengan standar seperti ini 0,1% dan seterusnya, dikerjakan dalam ya 10 sampai 12 menit. Itu bisa melarutkan lipid envelope tadi, lumpuh lah itu dia. Kemudian alkohol base yang 60-70% udah biasa kita pakai, hand sanitasi bla 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 segala macam. Tapi ini hanya sifatnya dekontaminasi, tidak bisa dijadikan udah jaminan 100%. Ingat, itu hanya melumpuhkan dia dengan lipid envelope itu tadi. Kemudian, nah ini yang paling mudah buat kita itu adalah ini. Desinfeksi yang di rumah tangga itu, yang ada di mana-mana, pemutih. Ini barangkali perlu disosialisasikan, walaupun sudah disosialisasikan. Ini perlu. Pemutih bikin dilarutkan 1:9, dapatlah itu. Ya, itu ambulans itu dikontaminasi dengan ini. Lalu caranya bagaimana? Kalau punya semprotan yang tekanan tinggi, oke. Itu caranya adalah sebenarnya mengusapkan ke permukaan. Jadi ada sentuhan, ada tekanan di situ, sentuhan. Jadi mohon maaf, tidak cukup hanya ada ambulans pakai semprot-semprot alkohol, jalan keliling jalan raya, disemprotkannya, anak-anak berhamburan. Berguna tentu ada, tetapi tidak efektif. Yang efektif itu adalah dia lengket di permukaan yang akan dibersihkan, itu dia digosokkan. Ya kan, dia dibilaskan. Kemudian saat menggunakan zat kimia dan sebenarnya ventilasi harus akurat. Bagaimana di ambulans? Iya, tutup itu semua, semprotkan yang tekanan ini, atau kalau nggak disemprotkan alatnya susah, diusapkan. Lalu yang mengusapkan itu siapa? Barangkali supir atau siapa, atau cleaning service. Dia memakai APD. Dia gosokkan itu, ya kan? Tapi ambulans itu tidak boleh segera dia pakai kan? Itu yang dimaksud ventilasi. Benar-benar baunya sudah hilang, baru dipakai lagi. Oke, sederhana tapi sebenarnya. Nah, ternyata habis. Jadi, itu sangat sederhana dan sangat barangkali harusnya sangat bisa dipahami. Dan saya berupaya, ini udah 2 kali saya revisi mempersingkat ini supaya bisa segera diterapkan. Dan sebelum mengakhiri ini, saya mohon sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini banyak para pakar. Barangkali yang saya sampaikan ini tujuan utamanya adalah yang bisa dipraktekkan, diimplementasikan dengan segera. Barangkali tidak se-akademik yang difahami oleh para senior, para pakar yang ahli di bidangnya. Lebih kurangnya, kalau ini benar, itu adalah karena Allah. Kalau ini ada yang keliru, adalah kesalahan saya, kealpaan saya. Untuk itu saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Nazar. Jadi memang ini ada apa tadi istilahnya, ada toleransi perpanjangan waktu sedikit karena ada highlight di pandemic settingnya, yaitu pada transport, khususnya tadi di garis bawahi. Ya. Juga termasuk. Oke, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu Dr. Widiana Kusumasari yang sudah hadir juga terkait dengan setup PMT tipe 1. Jadi Agency Medical Team memang disediakan guideline-nya dan dibagi menjadi tipe-tipe 1, 2, 3. Nah, kita akan bahas yang tipe 1 karena titik berat di IMT ini pre-hospital. Jadi mungkin kalau teman-teman menyimak 70% ini materi pre-hospital semua nih, materi yang melekat di pelayanan luar rumah sakit, tapi tentu tidak meninggalkan yang sisi hospitalnya karena kita ini terkoneksi satu sama lain. Sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Widiana Kusumasari Agustin, MKM,
riwayat pekerjaan beliau di Pusat Krisis Kesehatan tentunya sebagai analis kebijakan, koordinator substansi evaluasi dan riwayat pendidikan dari UI, MKM, Magister Kesehatan Masyarakat, dan FK-nya dari Undip. Mohon maaf dokter, waktunya 20 menit, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ini materi terakhir ya untuk pertemuan kita dari pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat untuk mengikuti. Paparan saya tidak panjang ya, karena memang sudah banyak paparan-paparan sebelumnya dari para senior saya. Saya hanya melengkapi saja dari paparan-paparan sebelumnya. Bisa dibantu share screen? Ya, silakan dok. Dari saya apa dari panitia? Oke. Baik, saya diberikan tugas oleh panitia untuk menyampaikan tentang setup IMT tipe 1 ya pada kegiatan webinar hari ini. Next slide. Ya, baik. Ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, jadi IMT ini merupakan kelompok profesional di bidang kesehatan yang melakukan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Jadi memang IMT ini adalah mobilisasi tenaga kesehatan pada saat kejadian bencana ataupun akibat wabah dan kegawat daruratan sebagai tenaga kesehatan bantuan dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan setempat. Jadi IMT ini tenaga kesehatannya bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah. Pemerintah bisa sipil atau militer, dan kalangan non-pemerintah bisa dari akademisi, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, bisa juga dari tenaga kesehatan lokal, nasional, maupun dari internasional. Nah, mengingat pelayanan diberikan oleh IMT ini bersifat langsung kepada masyarakat, maka dibutuhkan jaminan mengenai kompetensi dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan. Maka itu diperlukan adanya proses registrasi dan kredensial. Jadi kredensial ini merupakan evaluasi kompetensi dari personil yang dilaksanakan oleh kolegium atau organisasi profesi dan organisasi profesi. Baik, next slide. Ya, ini beberapa tipe IMT ya. Ini adalah matriks dasar dari beberapa tipe IMT berdasarkan kapasitasnya. Jadi kita mengenal ada 5 tipe IMT. Ada tipe 1 mobile, kemudian ada tipe 1 fix, tipe 2, tipe 3, dan spesialis sel. Tipe ini dibedakan dari tipe pelayanannya, kemudian dari jumlah dan jenis pasien yang harus dilayani, kemudian waktu pelayanannya, lalu ada jenis tim dan tipe pelayanan, kemudian juga fasilitas pelayanan kesehatan, serta kapan kita mendeploy tim tersebut ya. Jadi ini kita bisa baca sendiri ya nanti beberapa kriteria berdasarkan kompetensi tadi dibedakan menjadi 5 tipe. Next slide. Baik, jadi untuk IMT tipe 1 sendiri ini ada dua jenis, yaitu tipe 1 mobile yang bertugas untuk mencari, melayani, dan merujuk korban akibat krisis bencana. Kemudian ada IMT 1 fix. IMT 1 fix ini memang IMT yang berlokasi di tenda atau di fasilitas kesehatan yang ada di dekat lokasi krisis atau bencana yang digunakan sebagai sarana penanganan korban. Jadi memang kita bisa dilihat dari namanya, yang 1 mobile memang dia keliling, dia mencari dan melayani serta merujuk, sedangkan yang fix ini memang dia stay di lokasi pengungsian atau di fasilitas kesehatan terdekat dengan lokasi bencana. Jadi IMT 1 fix ini tidak melakukan pencarian korban, dia hanya melakukan pelayanan dan rujukan di tempat. Nah, ini berdasarkan PMK 75 tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan bahwa IMT tipe 1 mobile dan IMT tipe 1 fix ini bisa dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, institusi kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
anggota dari IMT 1 sendiri bisa berasal dari rumah sakit, kemudian dari anggota organisasi profesi, pribadi maupun bersama, anggota Public Safety Center yang sudah terregistrasi sebagai IMT, dan masyarakat awam yang terlatih. Untuk kualifikasi anggota inti IMT 1 ini terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan farmasi. Next. Ya, ini kapasitas dari IMT tipe 1 ya. Kita bedakan dari pelayanan rawat jalan, medis dasar, dan kegawat daruratan. Untuk tipe 1 mobile sudah pasti dia keliling ya, dia mobile. Kemudian untuk tipe 1 fix dia di pos kesehatan. Untuk pelayanan minimal pasien yang dirawat, untuk 1 mobile itu maksimal dia hanya bisa melayani 50 pasien sehari. Sedangkan untuk tipe 1 fix bisa sampai 100 pasien. Nah, waktu pelayanannya ini sama ya, jadi untuk tipe 1 ini memang dia hanya tidak 24 jam ya. Untuk IMT tipe 1 hanya daytime dari pagi sampai sore hari pelayanannya. Kemudian untuk tipe-timnya sendiri, tipe 1 mobile tentu saja dia timnya bergerak ya dan dilengkapi dengan peralatan, sedangkan tipe 1 fix dia menetap dilengkapi juga dengan peralatan. Untuk fasilitas kesehatan, untuk tipe 1 mobile dia tidak tersedia fasilitas kesehatan sementara karena dia memang biasanya memakai ambulans. Kemudian untuk tipe 1 fix dia harus ada fasilitas kesehatan sementara yang didirikan di pos pengungsian maupun di fasilitas kesehatan yang terdekat dengan lokasi bencana. Nah, untuk waktu deployment-nya sendiri ini sama ya, untuk mobile dan fix sama-sama minimal 14 hari penugasan. Oke, next slide. Baik, ini adalah kualifikasi dan kompetensi IMT tipe 1 di level kabupaten kota. Jadi memang kalau IMT tipe 1 ini dibentuknya di level kabupaten kota, kemudian nanti kalau ingin membentuk tipe 2, sebenarnya dia bisa juga, tapi biasanya sih tipe 2 ini kan dia harus difasilitas dengan peralatan yang dengan equipment yang lebih lengkap ya, biasanya harus di rumah sakit. Nah, biasanya ntar dibentuknya oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, untuk tipe 1 ini di level kabupaten kota biasanya dibentuk oleh Dinas Kesehatan. Nah, dengan mempertimbangkan disparitas SDM kesehatan yang cukup tinggi di Indonesia, khususnya terkait tenaga dokter, maka kami melakukan penyesuaian terkait kualifikasi dan kompetensi SDM-nya. Jadi di PMK 75 juga, kualifikasi dan kompetensi IMT tipe 1 kita hanya mempersyaratkan 2 orang perawat dan 1 orang supir ambulans ya. Kemudian itu untuk mobile. Untuk yang fix ditambah dengan tenaga dokter 1 orang. Jadi memang kalau untuk tipe 1 fix harus ada tenaga dokternya, sedangkan untuk tipe 1 mobile itu boleh persyaratan minimalnya hanya perawat dan supir ambulan. Karena dia ruang lingkup pelayanannya adalah hanya melakukan terapi simptomatik dan kegawat darurat sederhana, kemudian setelah itu dirujuk ke tipe 1 fix atau langsung ke rumah sakit. Nah, ini adalah penyesuaian yang kami lakukan untuk kualifikasi dan kompetensi IMT tipe 1 di level kabupaten kota. Oke, next. Ya. Jadi memang sesuai dengan prinsipnya tadi bahwa IMT 1 mobile ini prinsipnya adalah untuk mencari, menemukan, menangani, kemudian langsung dirujuk. Sedangkan tipe 1 fix ini dia bisa memberikan layanan di kelompok pengungsian. Nah, pergerakan IMT ini diusahakan adalah dari wilayah sekitar, wilayah terdekat memang ya. Bisa dari Dinkes Kabupaten Kota terdekat maupun Dinkes Provinsi terdekat, lalu juga dari ya, bisa juga berasal dari tenaga kesehatan TNI Polri maupun dari LSM atau relawan. Ya, ini jadi diusahakan untuk IMT ini adalah mobilisasinya dari tenaga kesehatan terdekat dengan lokasi terdampak bencana. Baik, next.
Ya, ini bagian mungkin ini tadi pagi juga Pak Dr. Luki sudah memaparkan sedikit ya tentang mobilisasi dari IMT1 fix maupun mobile pada emergency response. Jadi karena emergency response ini adalah prinsipnya cari, temukan, tolong, dan evakuasi. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan hidup dan mengurangi kecacatan. Jadi di sini memang dibutuhkan adanya IMT1 fix ya, IMT1 fix yang melakukan evakuasi korban, mencari, melayani, merujuk korban akibat krisis. Nah, di emergency response ini selain IMT1 fix juga memang dibutuhkan IMT1 mobile ya, IMT1 maksud saya tadi untuk yang mencari, tolong dan evakuasi itu IMT1 mobile. Untuk yang fix dia memang stay di pos pengungsian sementara ya, maupun di lokasi terdampak bencana. Jadi dari IMT1 mobile nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi di emergency response ini memang kita membutuhkan dua jenis IMT tipe 1, yaitu untuk IMT1 fix dan IMT1 mobile. Karena memang kita harus melakukan evakuasi korban. Prinsipnya adalah bahwa semua kasus emergensi pada saat emergency response ini bisa tertangani dengan baik, dan kita bisa mengetahui berapa jumlah, apakah ada nyata ada potensial ancaman, kemudian apakah kejadian bencana ini memang bisa menimbulkan korban yang besar. Jadi memang bisa sekaligus menilai, melakukan rapid health assessment juga dari IMT1 mobile ini untuk memperkirakan berapa jumlah korban maupun dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Oke, lanjut next slide. Ya, nah ini perbedaannya dengan emergency response tadi. Untuk public health response ini sebenarnya tidak membutuhkan IMT1 mobile ya. Jadi kita butuh untuk IMT1 fix saja yang memang dia ada di lokasi pengungsian sementara maupun di titik-titik pengungsian. Jadi karena public health response ini hanya untuk memastikan bahwa fungsi layanan kesehatan dasar dan rujukan ini bisa terpenuhi ya dengan persyaratan minimal. Nah, karena itu memang dibutuhkan IMT satu fix yang ditempatkan di tempat-tempat pengungsian atau titik-titik pengungsian. Nah, layanan kesehatan yang harus dipastikan berjalan ini adalah bahwa semua kasus emergensi telah tertangani dan tersedia perawatan lanjutannya. Kemudian juga penduduk terdampak itu bisa mengakses layanan kesehatan ya. Kemudian adanya kesinambungan layanan kesehatan jaminan layanan kesehatan, kemudian untuk penyakit kronis juga program pengobatannya ini sudah bisa berjalan walaupun masih dalam situasi tanggap darurat bencana ya. Jadi memang kalau sudah tidak ada korban yang perlu dievakuasi dari lokasi kejadian, mungkin di sini yang berperan adalah IMT1 fix karena masalahnya adalah public health ya, sudah tidak membutuhkan emergency response. Ini mungkin dua kriteria di mana kita bisa menggerakkan, kapan kita menggerakkan IMT1 mobile, kapan kita bisa menggerakkan IMT1 mobile dan satu fix atau hanya membutuhkan IMT1 fix saja. Baik, mungkin ini slide terakhir saya. Nanti kalau ada yang ingin diklarifikasi atau kurang jelas bisa diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Widiana sudah menyampaikan tadi penjelasan secara global IMT ya. Jadi ada dibagi-bagi tipenya, kemudian nanti tipe 1 ada yang fix dan mobile. Dan saya lihat ini Dr. Widiana memang terakhir sempat yang kami ikut di Thailand itu bersama Pak Sus,
terkait dengan refreshment waktu itu, IMT Asia. Jadi termasuk yang punyanya Puskris ini menyesuaikan dengan kearifan lokal. Jadi itu waktu Puskris dulu yang di awal-awal disampaikan, kita membuat yang menyesuaikan dengan kearifan lokal dan mampu laksana di lapangan. Jangan sampai menjadi kemudian beban, akhirnya malah tidak membentuk IMT. Justru kita dorong dengan kekuatan yang ada kita bisa wujudkan. Nah, itulah tadi Bapak Ibu sekalian yang sudah dipaparkan sama Dr. Widya, apa yang dibahas terkait dengan IMT. Baik, saya rasa ini sudah masuk pukul 14 lewat, tapi tidak apa-apa. Ini diskusi makin menarik karena pertanyaan juga banyak ya. Jadi saya langsung ingin bacakan aja. Ada pertanyaan ini yang menanyakan terkait APD ini ya. Oke, nama Rudi dari Semarang. Ini ditujukan kepada mungkin Dr. Nurobi ini ya. Untuk RSDC, apakah masih menggunakan APD level 3 untuk pelayanan ruang isolasi? Terima kasih. Ini mungkin dikaitkan dengan leveling APD, tapi saya pribadi memang masuk ke dalam timnya Dr. Nurobi nih. Tapi alhamdulillah dengan skema yang ketat, ini insya Allah bisa kita tekan penularannya ya. Tapi untuk kita lebih lanjut, mohon respon dari Dr. Nurobi terkait pertanyaan dari Semarang tadi, Dok. Silakan, Dr. Nurobi. Baik, terima kasih. Ya, memang sampai saat ini untuk red zone di RSDC Wisma Atlet kita masih menerapkan level 3, APD level 3. Ya. APD level 3 pun yang di tempat kita menggunakan yang hazmat. Karena ada yang menggunakan hanya gown saja. Kalau tidak salah itu CDC, mereka menyarankan menggunakan gown. Tetapi kita setelah mempertimbangkan, kita lebih mengacu yang dipakai oleh Wuhan, Cina, dengan menggunakan hazmat. Nah, mungkin di RSCM, kalau tidak salah, sudah menggunakan gown. Cuman di Wisma Atlet masih menggunakan hazmat yang seperti jas hujan itu yang demikian, Dr. Putro. Oke, baik. Itulah tadi respon dari Dr. Nurobi. Memang masih menggunakan APD level 3 dan kalau kita lihat bersama-sama tentu semangatnya adalah melindungi dan memaksimalkan perlindungan ya buat tenaga yang di red zone. Mau itu perawat, dokter, apapun petugas HK yang ada di dalamnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin pertanyaan ini berkaitan sama Dr. Widiana ini. Dok, bolehkah minta dikirim ambulans? Wah, pada IMT tipe mobile ini bagaimana cara requestnya nih dari Arianto Harsono, dokter anak Surabaya. Silakan Dr. Wid. Ya, oke. Pertanyaannya apa, minta ambulans ya? Ya. Mungkin kalau terjadi bencana, seperti apa mekanismenya kalau ada kebutuhan ambulans? Boleh kita dikirim ambulans untuk kirim pasien. Oh, maksudnya mau minta ambulans dari Kementerian Kesehatan gitu? Ya, ini kita terjemahkan secara luas barangkali bagaimana nih. Boleh bersurat aja Pak, boleh bersurat ya ke pusat krisis kesehatan, nanti kalau ada dikasih. Tapi kayaknya sih nggak ada, karena anggarannya sekarang untuk COVID semua, untuk pembelian APD COVID ya, karena memang anggaran kegiatan rutin kami saja semua sudah direfocusing untuk penanganan COVID. Kalau untuk ambulans mungkin belum bisa dipenuhi ya Pak ya. Ini Bapak dari mana ya? Surabaya. Mungkin bisa minta dulu ke provinsinya atau ke dinas kesehatan setempat. Kalau memang nggak punya ambulans sama sekali. Ini Pak Arianto dokter anak di mana ya?
Di puskesmas atau di mana? Kok minta ambulans? Ya, nanti kita sama-sama tracing juga. Kita bisa hubungi. Ya, mohon maaf kalau ambulans mungkin kami nggak bisa kasih, tapi kalau permintaan APD mungkin nanti bisa diproses Satgas Kesehatan karena memang anggaran kami saat ini direfokusin untuk pengadaan APD semua. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bandung ini, nama Anggoro, profesi dokter, ini transportasi ambulan pasien trauma dengan kecurigaan COVID. Terjadi sesuatu dalam proses transportasi menyebabkan pasien perburukan, bahkan meninggal. Tanpa adanya saksi atau pendampingan dari keluarga, bagaimana perlindungan hukum para medis bila terjadi kasus? Terima kasih. Ini dua pertanyaan dalam satu ini ya, dua tema dalam satu pertanyaan, dan rasanya ini ditujukan kepada orang yang tepat nih, Dr. Nazar. Jadi beliau kan bidang hukum juga. Nah, tadi sempat dibahas bidang transportasi evakuasi. Silakan Dr. Nazar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pertanyaannya memang bukan bagus saja, tapi memang ini sesuatu yang bisa terjadi. Pertanyaannya dua ya. Bagaimana kalau terjadi kematian? Kemudian yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban hukum? Ya, dipenggal seperti itu ya. Baik. Evakuasi itu mungkin kurang jelas saya menyatakan tadi. Evakuasi itu, medical evacuation dan transportasi itu merupakan bagian seutuhnya dari tindakan pre-hospital sampai ke triase di UGD. Ya, sehingganya komunikasi, saya katakan tadi, komunikasi yang terus-menerus dari pre-hospital, atau katakan saja lah kalau itu rujukan dari manapun, misalnya dari tipe rumah sakit tipe C ke, ini masalah evakuasi ya, masalah transportasi dari C ke B misalnya, itu rangkaian dalam bentuk rujukan. Itu bukan tanggung jawab si pengampu transportasi, itu dulu. Itu jangan dianggap seperti transport, misalnya kereta api ada asuransinya, ada bla 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 bla, itu berbeda. Karena ini merupakan suatu rangkaian proses. Kalau mau dibilang bertanggung jawab, itu adalah pertanggungjawaban akademik, pertanggungjawaban prosedur, tidak ada pertanggungjawaban hukum di situ. Bukan karena terlindung oleh keadaan emergensi, bahwa segala-galanya itu boleh-boleh saja, bukan itu. Selain itu, karena rangkaian itu tadi, itu bukan tanggung jawab si supir ambulan, bukan tanggung jawab yang punya ambulans, kecuali misalnya ada tabrakan, lalu kebetulan bersamaan, janji Allah itu sampai di saat tabrakan itu udah meninggal, itu urusannya menjadi dua kan, urusan tabrakannya itu apa, itu pun harus dibuktikan bahwa benar. Nah itu. Kemudian mengenai pertanggungjawaban hukumnya dalam hal ini, menyangkut ke klausul pertama tadi, itu pertanggungjawab. Kalaupun ada pertanggungjawaban hukum, seandainya disingkirkanlah masalah emergensinya, ya kan ini emergensinya kan bukan hanya karena emergensi oleh pandemi, karena emergensi biasa. Itu tidak ada pertanggungjawaban hukum bagi orang yang mengevakuasi dan transportasi. Akan diminta nanti pertanggungjawaban profesi yang akan dilakukan penilaian secara etik dan etiko-mediko kepada yang mengirim dan kepada yang menerima. Itu makanya Ananda, saya bilang tadi, itu komunikasi itu tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Kuncinya di situ. Keadaan seperti apapun yang akan diminta nanti bukan pertanggungjawaban, akan diminta penjelasannya dari yang mengirim dan yang akan menerima. Itu prinsip.
Barangkali jelas yang saya sampaikan. Baik. Baik, terima kasih Dr. Nazar. Jadi merupakan satu kesatuan ini, satu rangkaian ini dari misalkan ada transport dari satu titik ke titik yang lain, Ya. semuanya dikomunikasikan inline dari satu vaskes ke vaskes yang lain pada saat proses berjalan ini. Saya akan berlanjut ke pembahasan tentang karantina karena Dr. Mirza juga masih di tengah-tengah kita. Ini dari Semarang, Dr. Mirza. Fatma Indrayati, seorang dokter, dia bertanya, health karantin merupakan garda terdepan di tapal-tapal batas negara dan point of entry dimanapun. Bagaimana perlindungan hukum dan perlindungan safety mereka terhadap segala kemungkinan, terutama paparan varian baru COVID yang masih merupakan learn by doing saat ini istilahnya. Mengingat kerja mereka di tempat luar biasa dari vaskes yang dikenal masyarakat secara umum, terutama yang bekerja di zona karantina lepas pantai. Nah, ini mohon ada respon dari Dr. Mirza. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Putro. Terima kasih. Sepertinya saya kenal ini dengan Dr. Fatma. Ya. Itu namanya dari kantor kesehatan Pelabuhan Semarang. Baik, seperti yang kami sampaikan tadi, ya peran tenaga kesehatan masa pandemi COVID ini tidak hanya di fasilitas kesehatan rujukan, di fasilitas puskesmas ataupun di ya fasilitas kesehatan lainnya, tapi juga ada tenaga kesehatan yang berjuang di pintu masuk ya, memastikan atau mencegah menangkal virus tidak sampai masuk ke Indonesia. Dalam hal ini dilaksanakan oleh pejabat karantina kesehatan di beberapa pelabuhan bandar udara maupun pos lintas batas darat negara. Dalam masa pandemi COVID ini memang seluruh kapal laut khususnya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri itu berada dalam status karantina dan harus dilakukan pemeriksaan di zona karantina dan itu letaknya cukup jauh ya. Pertama untuk perlindungan tentu yang dari sisi perlindungan diri, artinya kita harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dan tepat. Lagi kita menghadapi kapal perjalanan dengan riwayat perjalanan dari negara dengan eskalasi kasus tinggi, kemudian ada laporan dari kapal atau nakoda kapal, karena setiap kapal mau merapat itu dia menyatakan deklarasi kesehatan ya, apakah ada yang sakit ABK-nya atau nakoda. Nah, apabila ada informasi ternyata ada yang sakit, nah tentu kita sudah menggunakan APD untuk perlindungan yang maksimal. Kemudian perlindungan atau ini lainnya adalah membekali diri dengan perlengkapan dan sarana yang memadai ya, termasuk sarana transportasi. Memang beberapa kantor kesehatan pelabuhan itu belum memiliki kendaraan boarding atau evakuasi ya. Beberapa kami sendiri mungkin kebetulan kami di pusat jadi memberikan dukungan ambulans, bukan ambulans tapi kapal untuk boarding. Itu baru beberapa kantor kesehatan pelabuhan yang besar ya. Tapi di beberapa KKP memang masih menggunakan beberapa kapal yang mungkin secara sarana prasarana belum memenuhi standar-standar tentu. Tetapi tetap tadi termasuk menyiapkan fisik ya, fisik dan mental yang baik. Kemudian perlindungan lainnya tentu saja untuk jaminan kesehatan dan ini ya. Risiko kecelakaan ataupun ini pasti ada dan ini memang tidak hanya dengan jaminan kesehatan yang reguler, mestinya mungkin ada jaminan khusus. Sebenarnya kami setuju juga, mudah-mudahan ini ada peluang, ada kesempatan nanti untuk rekan-rekan kantor kesehatan pelabuhan, tenaga kesehatan di KKP mendapatkan jaminan tambahan ya. Kesempatan yang terakhir ini sebenarnya ada juga insentif untuk tenaga kesehatan di KKP. Ini juga diberikan ya, walaupun ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, ada penyesuaian, tapi mudah-mudahan nanti bisa diperjuangkan lagi untuk ada insentif tambahan untuk tenaga kesehatan di KKP. Mungkin itu Dr. Putro. Ya, itulah tadi dari Dr. Mirza informasi update terkini ya. Rasanya kita tadi mendengar di awal bukaannya Bu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang keselamatan
para tenaga kesehatan, dokter, perawat, relawan ya. Jadi itu menjadi concern diskusi kita. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut, tapi ditujukan kembali lagi kepada Dr. Nurobi, Dok. Mungkin masih on juga di tengah-tengah kita. Dari Ida S, Profesi Medis, Surabaya. Untuk APD, bagaimana alur pelepasan APD di RSDC Wisma Atlet sesuai prosedur PPI dan bagaimana juga dengan limbah medis dari APD. Itu pertanyaan dari Ibu Ida. Tadi kita simak Dr. Nurobi sampaikan memang banyak sekali jumlahnya limbah medis dan kita akan mendengarkan lesson learn dari Wisma Atlet terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Ida ya. Silakan Dr. Nurobi. Baik, terima kasih. Jadi kalau setiap hari perlu diketahui bahwa di Wisma Atlet itu paling tidak itu APD yang digunakan adalah sekitar 1.800 buah APD. Karena setiap hari kita paling tidak ada 500 lebih tenaga kesehatan yang rotasi pagi, siang, dan malam. Jadi dikalikan 3 ditambah ada tambahan-tambahan lainnya sehingga totalnya itu satu hari rata-rata 1.800 APD yang terpakai. Nah, sehingga memang limbahnya cukup besar. Nah, itulah yang menyebabkan sangat kompleksnya pengolahan limbah di RSDC. Tidak hanya APD, tetapi tadi yang saya paparkan, ternyata limbah domestiknya lebih besar lagi. Karena limbah domestiknya itu meliputi makanan, kemudian plastik-plastik, aqua seperti itu, yang sampai 10 bahkan lebih dari 10 kali lipat dari limbah medis. Ya. Nah, terkait pelepasan APD, memang sesuai dengan yang sudah dijadikan standar WHO maupun CDC. Ya, kita mempunyai alur pelepasan di dalam satu rumah dekontaminasi ya. Jadi nakes yang keluar dari red zone itu diwajibkan masuk ke dalam ruang dekontaminasi itu, mulai dari melepaskan sepatu, kemudian dia melepaskan baju, melepaskan sarung tangan, dan terakhir sampai semuanya lepas begitu, itu sudah ada alur-alurnya, dan itu kita siapkan khusus, kita bangun khusus di salah satu tower, sehingga mereka keluar dari situ itu sudah tanpa menggunakan APD. Ya, jadi hanya menggunakan pakaian OKA seperti itu ya. Nah, seperti itu Dokter Putro. Ya, baik. Terima kasih Dr. Nurobi. Jadi kalau di Wisma Atlet ini mungkin sedikit saya tambahkan ya, kita punya chamber dekontaminasi khusus itu yang memang dedicated untuk lepas pasang APD, terutama lepas ya, karena lepas ini merupakan faktor risiko yang tinggi juga ya. Jadi mungkin ada di antara pemirsa di sini sejawat sekalian yang memang bekerja di entah itu rumah sakit, hotel, isolasi, fasilitas wisma dan lain-lain, mohon diperhatikan pada saat melepas ini. Kalau perlu memang disiapkan chamber khusus yang memang menjadi batas antara zona yang satu dengan zona yang lain sebelum mereka dalam proses ini pelepasan APD ya. Itu menjadi penting dan itu yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya tadi untuk Dr. Widya. Tadi ada yang bertanya tentang IMT dari Dr. Hafiz. Izin tanya bagaimana konsep IMT tipe 1 diimplementasikan di kondisi bencana pandemi COVID-19. Jadi saat bencana, terus kemudian bencananya ya di dalam masa pandemi. Mungkin
related dengan pada saat di Mamuju atau di sana, di Sulawesi yang terakhir itu. Nah, bagaimana konsep IMT tipe 1 diimplementasikan dari Dr. Hafiz Jakarta. Silakan Dr. Widya bisa menanggapi. Ya, baik. Konsep IMT tipe 1 pada saat pandemi gitu ya maksudnya ya? Ya, betul dok. Ya, untuk masa pandemi ini sebenarnya ini kan kita gerakkan pada saat kapasitas daerah pelayanan kesehatan di daerah terdampak bencana itu memang membutuhkan backup dari luar ya, backup dari luar. Jadi pada suatu daerah yang terdampak bencana atau krisis kesehatan ini dia tidak mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan, nah makanya dibutuhkan bantuan pelayanan kesehatan dari luar. Nah mungkin konsepnya kalau di masa pandemi ini kan memang tidak ada kerusakan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi pelayanan kesehatan ini bisa terus berjalan. Jadi sebenarnya kalau untuk bencana akibat penyakit atau wabah ini untuk IMT tipe 1 kita lihatnya yang fix ya. Ini bisa melekat di fasilitas kesehatan saja mungkin di puskesmas ya atau karena kalau pandemi juga kan tidak ada pengungsian kecuali memang kalau kita menghadapi dua bencana. Jadi ada bencana alam yang terjadi pada situasi pandemi saat ini. Nah, kalau seperti itu ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau memang ada korban yang perlu dievakuasi yang segera ditolong, kita bisa menggerakkan IMT 1 mobile. Tapi kalau memang tidak ada korban yang perlu dievakuasi, kita mungkin bisa hanya menyeting untuk IMT 1 fix saja ya. Nah, itu kita lihat juga dari jenis dan keadaan bencananya seperti apa. Nah, kalau memang seperti kebutuhannya bagaimana ya. Kalau memang dibutuhkan IMT 1 mobile untuk melakukan evakuasi pasien dari lokasi bencana, ya kita buat IMT 1 mobile dan IMT 1 fix di lokasi pengungsian. Tapi kalau memang tidak ada korban yang perlu dievakuasi, pasien ini bisa datang sendiri ke fasilitas kesehatan, kita cukup menyeting IMT 1 saja di pos pengungsian atau di lokasi kejadian. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik Dr. Widiana dari Puskriskes itu tadi sampaikan bagaimana IMT tipe 1 saat pandemi. Juga mungkin menggarisbawahi tadi sempat disampaikan oleh salah satu pembicara tadi Dr. Hasib Nazar ya tadi bahwa seminimal mungkin yang terlibat. Kalau bisa satu orang aja yang nolong. Jadi meminimalisir person yang menolong. Kemudian kalau bisa yang nolong itu yang paling mahir. Jadi sehingga prinsip-prinsip safety dan keselamatan itu bisa diterapkan. Itu tambahan sedikit. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesi terakhir dan semua pembicara sudah menuangkan ilmu-ilmunya dan sharing pengalaman-pengalamannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dari awal sesi kedua ini, Dr. Mirza, ada Dr. Nur Robi, Dr. Nazar, kemudian dari Pusat Krisis Dr. Widya. Semoga ini bisa menjadi jariah buat kita semua di tengah-tengah pandemi, bermanfaat ya buat yang hadir pada pagi sampai sore pada hari ini secara khusus dan secara umum buat semuanya, karena siaran ini akan di-relay di YouTube dan bisa diputar lagi, ulang lagi sebagai bentuk pembelajaran. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu, didokumentasikan, dibantu oleh panitia. Nanti saya akan aba-abakan. Oke, 3, 2, 1. Iya, salam IMT, dadah dulu. 3, 2, 1. Ya, terima kasih kepada para pembicara. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Dr. Nazar, Dr. Widya, Dr. Mirza, Dr. Nurobi, terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu sekalian, pendengar webinar IMT pada hari ini, kami juga menyampaikan informasi tambahan berkaitan dengan buku ya yang sudah disusun, mungkin sebentar lagi terbit. IMT yang akan terbitkan ini Disaster Surgery. Judulnya Urgensi Kompetensi Bedah dalam Manajemen Korban Trauma Gempa Bumi. Ini salah satu yang terlibat juga moderator yang di awal tadi, Pak Iqbal. Jadi insya Allah kita akan terbitkan. Itu saja informasi tambahan, dan bagi peserta tadi yang sudah follow Instagram kemudian repost akan mendapatkan door prize yang akan diumumkan oleh MC nanti lebih lengkap, dan juga 10 pertanyaan terbaik ya diumumkan juga oleh panitia maupun MC. Baik, itu mungkin akhir dari sesi kedua. Saya Putro Setio Budio Muhammad, moderator sesi kedua sekaligus sekretaris IMT ID, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di sesi kedua, dan mohon maaf apabila ada penyampaian-penyampaian yang salah. Semoga sesi kedua yang tadi itu bisa menjadi manfaat buat kita semua. Saya undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Putro yang telah memandu panel sesi kedua dengan luar biasa. Terima kasih juga sekali lagi kepada para narasumber dan moderator di sesi diskusi yang kedua, karena lagi-lagi wawasan kita semakin bertambah melalui ilmu-ilmu yang disampaikan pada sesi tadi. Sebelum menutup rangkaian acara, kini kami umumkan 10 orang dengan pertanyaan terbaik yang akan mendapat hadiah dari EMT ID. Sepuluh orang dengan pertanyaan terbaik tersebut adalah Dr. Siti Nur Hasanah dari Dompu, NTB. Yang kedua adalah Yuriko Limade dari Papua. Yang ketiga adalah Dr. Inge Hartini dari Semarang. Yang keempat adalah Melianto Eko Sulistyo, Sarjana Teknik, Magister Engineering dari Jogja. Yang kelima adalah Dr. Abdullah Kamdi dari Tuban. Yang keenam adalah M. Fatoni dari Malang. Yang ketujuh adalah Dr. Muhammad Fadli, SPOG Magister Sains dari Medan. Yang kedelapan adalah Dr. Anggoro Setio Nugroho dari Bandung. Yang kesembilan adalah Ida S. dari Surabaya. Dan yang ke-10 adalah Dr. Fatma Indrayati dari Semarang. Selamat kepada seluruh pemenang pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan masing-masing kaos EMT dan GoPay sebesar Rp100.000. Bagi para pemenang, dimohon untuk menunggu karena nanti akan ada panitia yang menghubungi Anda. Tak lupa untuk para pemenang, link post-test wajib diisi untuk syarat mendapatkan sertifikat. Dan tak lupa lagi, rekan sejawat yang kami hormati, silahkan untuk dapat mengisi post-test melalui link bit.ly/posttest/webinar-emt.id yang juga telah ditampilkan di layar berikut. Baik rekan sejawat yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Anda pada webinar hari ini. Kami himbau sekali lagi untuk dapat mengisi form. Pengisian post-test adalah syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ber-SKP ID. Maka mohon untuk diisi oleh rekan sejawat. Tak lupa, link materi akan dikirimkan bersama sertifikat ke email peserta yang telah mengerjakan post-test. Selain itu, sebagai bentuk dari evaluasi penyelenggaraan acara pada hari ini, kami mohon untuk dapat mengisi form feedback pada link yang juga telah terlihat di layar Anda maupun yang telah panitia kirimkan di kolom chat. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram EMT.id dengan username emt.id. Rekan sejawat yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Anda pada webinar hari ini. Kami himbau sekali lagi untuk dapat mengisi form feedback sebagai sarana kami dalam mengevaluasi acara.
Terima kasih juga sekali lagi kami sampaikan kepada EasyDoc yang telah membantu terselenggaranya webinar hari ini. Bagi peserta webinar, ada kabar gembira nih dari EasyDoc. Selama masa pandemi, rekan sejawat dapat menggunakan EasyDoc secara gratis dengan mendaftar di website easydoc.id. EasyDoc adalah aplikasi rekam medis elektronik berbasis website dengan fitur lengkap untuk membantu rekan sejawat mengatur antrian, gambar organ yang lengkap, dan atau email. Silahkan langsung mendaftar dan dapatkan kemudahan akses riwayat rekam medis pasien kapan saja dan di mana saja. Terima kasih. Tak lupa ada door prize dari panitia untuk peserta dan sudah diumumkan di baru saja. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Saya Ayu Puspita Ningrum undur diri. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Panitia. Jangan lupa untuk daftar workshop di 4 tempat lanjutan dari kegiatan ini. Masihkah Anda menggunakan metode manual untuk praktik mandiri Anda? Semua data pasien, baik administratif maupun rekam medis, dicatat pada kartu atau kertas. Selain membuat sistem pelayanan ribet dan menyulitkan pencarian data, kartu atau kertas data pasien juga rentan rusak, hilang, dan bahkan susah dicari. Kini nggak perlu bingung lagi, sudah ada EasyDoc. Aplikasi pengelolaan data pasien berbasis website untuk memudahkan operasionalisasi dokter praktik mandiri. Dengan EasyDoc, Anda dapat input rekam medis elektronik dan menyimpannya secara digital yang didukung diagnosis ICD-10. Mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis. Mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment. Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Muhammad Arif Jimbula, Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, mengucapkan selamat atas pengukuhan Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia. Semoga IMTID semakin bermanfaat untuk negara dan semakin dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat, terutama pada daerah krisis akibat bencana. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kami Ketua Umum Federasi Mountaineering Indonesia, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Buyung Lalana, mengucapkan selamat untuk Ikatan Dokter Indonesia atas pengukuhan Lembaga IMT-ID, Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia. Dan selamat juga untuk pengukuhan Lembaga Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia. Federasi Mountaineering Indonesia siap mendukung
siap bersinergi untuk IMT-ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Raffi Respati, Ketua Umum Perhimpunan Penempuh Rimba dan Penati Gunung Manadri. Mengucapkan selamat atas pengukuhan Lembaga Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia. Semoga dengan terbentuknya IMT ini, penanganan kasus-kasus emergensi dapat dilakukan lebih cepat dan tanggap. Semoga ke depan Manadri dengan IMT-ID dapat bersinergi untuk sama-sama membangun bangsa, sama-sama merespon kasus-kasus darurat supaya kegiatan-kegiatan kita dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Salus Populi Suprema Lex Esto. Salam tangguh. Basarnas mengucapkan selamat atas pengukuhan Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia. Semoga IMT-ID dapat bersinergi dengan Basarnas pada penyelenggaraan operasi SAR dimanapun dan kapanpun. Sukses IMT-ID untuk Indonesia maju. Afiknam Jagat Samagram, semoga selamatlah alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Ikatan Dokter Indonesia atas pengukuhan lembaga IMT-ID, Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia. Selamat juga untuk pengukuhan lembaga Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia yang justru lahir di tengah pandemi. Tingginya frekuensi bencana dan membutuhkan respon yang baik dan cepat, terlebih dalam konteks bencana yang mengepung kita, terutama di daerah sumber keberangkatan dan destinasi wisata Nusantara kita. Maka peran IMT amat penting untuk memastikan mobilisasi tim kesehatan yang bekerja harus secara efektif sesuai dengan standar protokol kesehatan, termasuk protokol pandemi yang ketat dan disiplin, baik dari segi kompetensi maupun jumlah personilnya. Kemenparekraf dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif siap mendukung dan siap bersinergi untuk IMT-ID. Sukses dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih kepada Ikatan Dokter Indonesia yang senantiasa mengambil peran aktif dalam mensehatkan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 yang penuh tantangan ini, kehadiran serta peranan Ikatan Dokter Indonesia melalui Emergency Medical Team sangatlah diperlukan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Saya berharap Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia dapat menerjemahkan secara praktis peran dokter Indonesia dalam memastikan kesehatan masyarakat di saat pandemi COVID-19. Selamat atas pengukuhan Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia. Satukan langkah dan perkuat kolaborasi untuk terus menjaga sekaligus memulihkan kesehatan bangsa demi kebangkitan kita bersama menuju Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan selamat atas pengukuhan Lembaga Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia. Saya berharap IMT-ID yang akan menjadi lembaga mandiri di bawah bendera ID akan dapat terus bekerja sama dan memperkuat sinergi dengan Kementerian Kesehatan, terutama dalam mendukung kegiatan respon cepat pelayanan medis untuk korban bencana, aktivasi, dan juga sebagai komunikator termasuk advokasi antar stakeholder. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas dalam rangka memajukan pertumbuhan IMT di Indonesia yang tentunya sangat berguna bagi negara dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas pengukuhan Pengurus Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia atau EMTIDI. Semoga pelayanan cepat dan darurat semakin dapat ditingkatkan melalui para tenaga kesehatan yang tergabung dalam EMTIDI, sehingga pada akhirnya kualitas dan sebaran pelayanan kesehatan darurat di Indonesia semakin meningkat. Sekali lagi, selamat kepada para pengurus yang telah dikukuhkan. Indonesia menanti pengabdian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas pengukuhan EMTIDI, Ikatan Dokter Indonesia. Di tengah kondisi berbagai wilayah kita yang rawan akan kebencanaan, tentunya diperlukan kepedulian dari segenap pemangku kepentingan, utamanya di bidang kesehatan yang mampu bekerja secara taktis, responsif, profesional, dan unggul dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Saya meyakini kehadiran EMTIDI di tengah-tengah masyarakat akan menumbuhkan semangat solidaritas dan jiwa patriot anak-anak bangsa untuk saling membantu sesama dan rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi segenap keluarga besar EMTIDI sehingga sukses dalam mengemban amanah dan cita-cita mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jogja, saya dan istri saya pertama kali mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia hari ini, karena memang negara kita membutuhkan penanggulangan bencana apapun itu bentuknya. Tidak bisa hanya dilakukan secara top down oleh BNPB, pemerintah, TNI, dan instansi pemerintah lain, tapi juga memang harus dibantu oleh para volunteers dari bawah, bottom up, dimanapun mereka berada, sehingga apapun bencananya akan secara cepat bisa ditangani. Dan saya yakin dengan pengalaman dari Ikatan Dokter Indonesia, TNI Angkatan Darat secara khusus juga dalam beberapa penanganan kami, di terakhir ya di Sulawesi Barat, di Mamuju, itu sangat cepat kalau kita memang melibatkan volunteers dari masyarakat lokal, apalagi kalau diawaki oleh para tenaga medis. Sekali lagi selamat, dan harapan kita Emergency Medical Team Ikatan Dokter Indonesia akan dengan cepat beradaptasi dan membantu semua penanganan bencana di Indonesia. Selamat. Selamat.
Anda menggunakan metode manual untuk praktik mandiri Anda, semua data pasien, baik administratif maupun rekam medis, dicatat pada kartu atau kertas. Selain membuat sistem pelayanan ribet dan menyulitkan pencarian data, kartu atau kertas data pasien juga rentan rusak, hilang, dan bahkan susah dicari. Kini nggak perlu bingung lagi, sudah ada EasyDoc, aplikasi pengelolaan data pasien berbasis website untuk memudahkan operasionalisasi dokter praktik mandiri. Dengan EasyDoc, Anda dapat input rekam medis elektronik dan menyimpannya secara digital yang didukung diagnosis ICD-10. Mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis. Mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment. Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat. Masihkah Anda